tanggal 1 Oktober memang Bung Karno bangun di rumah Ibu Dewi. Bung Karno itu kalau dari Senin sampai Jumat menginap di Wisma Yaso di rumah Dewi, dan Sabtu Minggu kembali ke Bogor, datang ke Bogor menginap di bersama dengan Ibu Hartini. Jadi karena itu hari biasa, dia Bung Karno menginap atau tidur di rumah Dewi. Jadi bangun di Wisma Yaso pagi-pagi, berangkat pagi-pagi seperti biasa, dan waktu dia keluar dari Wisma Yaso, dia baru diberitahu oleh ajudannya bahwa sesuatu yang terjadi, beberapa jenderal yang dibunuh tadi malam ini ceritanya ya. Dan Ibu Dewi, ya mungkin ini tidak usah ceritakan banyak ya, karena kalian sudah tahu ya. Bung Karno aslinya ke Halim Perdana Kusuma, Bandara Halim Perdana Kusuma Airport, dan sesudah itu dia berencana terbang ke Madiun, ya, tapi akhirnya tidak jadi ke Madiun dan datang ke Bogor. Pada waktu itu Ibu Dewi itu orang yang sangat berani, ya, bukan hanya cantik tapi berani, dan dia cari-cari Bung Karno karena tidak diketahui Bung Karno kemana, ya, semua orang cari-cari Bung Karno di mana. Dia juga cari-cari, akhirnya dia mengetahui beliau ada di Halim Perdana Kusuma, dan ibu sendiri datang ke sana. Memang Bung Karno terkejut ya begitu karena suasana gawat, dan Ibu Dewi mengatakan ke Bung Karno, jangan terbang ke Madiun, itu kan saran komunis, jangan. Jadi menurut Ibu Dewi, dia yang menyarankan Bung Karno datang ke Bogor, Istana Bogor, ya. Dan sesudah itu kalau tidak salah kira-kira 10 hari Bung Karno ada di Bogor terus, tidak muncul di Jakarta. Tapi setiap hari Bung Karno nulis surat ke Dewi. Ya, saya sendiri diperlihatkan apa surat itu. Saya punya kopinya juga dengan tangannya sendiri. Bung Karno nulis ke Dewi. Dan kalau membaca surat yang setiap hari dikirim, rasanya atau kesannya saya itu Bung Karno memang tidak tahu apa-apa tentang latar belakang peristiwa ini. Ini kesan saya ya, dari analisa surat Bung Karno pribadi ke Dewi, karena dia sendiri sangat bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi tanpa izin suami, tanpa pengetahuan suami, Dewi kirim surat ke Ibu Nastio. Sudah beberapa kali tukar-menukar surat antara Ibu Nastio. Memang suratnya disampaikan melalui jalur khusus, jalur gelap ya. Itu juga saya dapat salinannya. Dan dalam surat itu Dewi usahakan untuk menjembatangi suaminya dia, Bung Karno, dan Nastio ketika akan mereka rekonsiliasi. Jadi dia berusaha begitu sampai dia berangkat ke Jepang pada awal Januari. Pada awal Januari dia terpaksa berangkat ke Jepang untuk merealisasikan proyeknya dia untuk membangun rumah sakit daulat di Jakarta yang disponsori oleh yayasannya dia. Jadi dia ke Jepang dan setelah itu ke Eropa meninggalkan suami. Dan artinya hubungan atau usaha Dewi untuk menjembatangi Bung Karno dan Nastio itu sudah putus pada waktu itu, terpaksa putus kan, terpaksa berhenti. Dan Dewi ada di Jepang dan Eropa Januari dan Februari. Selama itu memang demo-demo oleh kami, gerakan mahasiswa kami anti Bung Karno itu sudah makin lama makin panas, dan akhirnya Bung Karno
reshuffle, mengatakan reshuffle, memecah Nasution dan lain-lainnya yang anti Bung Karno dari kabinetnya. Jadi krisisnya sudah mencapai puncak sehingga akhirnya terjadi super semar, kan? Yang itu kalian sudah tahu semua. Dewi membaca berita itu di salah satu hotel di Eropa dan dia terkejut, ya, kok Nasution dipecat, sedangkan dia usahakan menjembatani Nasution sama Bung Karno. Dan sebelum Dewi berangkat ke Jepang dan Eropa, memang hubungan antara Nasution dan Bung Karno sudah mulai membaik. Tapi tiba-tiba begitu Nasution dipecat, jadi dia bingung dan marah sama suami dan cepat-cepat kembali ke Indonesia. Tapi sudah terlambat. Beberapa hari kemudian terjadi super semar dan Bung Karno kehilangan kuasa, ya. Soeharto usir Bung Karno usai turunnya super semar. Ditulis oleh Seto Aji Nugroho dari hot.grid.id. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 benar-benar mengoyak kestabilan politik dan keamanan negara Indonesia. Tak pelak, si Bung Besar Soekarno ikut terbawa-bawa namanya atas ulah PKI yang secara tak langsung bakal merobohkan kepemimpinannya. Untuk menertibkan keamanan, maka turunlah surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar yang kontroversial tersebut. Dalam isian Super Semar, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar Pangkop Kamtib Maijen Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dalam negeri yang buruk kala itu. Berbekal instruksi tersebut, Soeharto lantas bergerak melaksanakan perintah pemulihan keamanan. Segala orang yang dianggap dekat dengan Bung Karno pun ditanyai perihal G30 SPKI oleh Soeharto. Tak terkecuali istri Soekarno yang berasal dari Jepang, Ratna Sari Dewi Soekarno. Namun Soeharto tahu tak akan mudah bertemu dengan Dewi Soekarno, lantaran dirinya bak primadona Indonesia kala itu, terlebih dirinya istri presiden. Jadi Soeharto harus hati-hati dalam bertindak. Maka Soeharto menyuruh Brigjen TNI Yoga Sugomo, selaku asisten satu Kostrad bersama dengan Martono, yang kelak menjadi Menteri Transmigrasi era Orde Baru, untuk merancang pertemuan dengan Dewi Soekarno. Rencananya, Soeharto dan Ratna Sari Dewi akan bertemu di lapangan golf Rawamangun, Jakarta Timur. Tidak mudah mengatur pertemuan itu, karena Dewi adalah istri presiden. Oleh karena itu, diusulkan agar pertemuan dilakukan secara tidak resmi. Rencananya, Soeharto akan bertemu dengan Dewi di lapangan golf. Kata Yoga yang ditukil dari biografinya, Jenderal Yoga, loyalis di balik layar. Tujuan pertemuan itu jelas, yakni mengorek informasi kebijakan juga kegiatan Soekarno, sebelum detik-detik G30 SPKI terjadi. Maka bertemulah keduanya di lapangan golf Rawamangun pada tanggal 20 Maret tahun 1966. Dewi kala itu tak sadar, jika pertemuannya dengan Soeharto amatlah penting. Dan dirinya yakin, Super Semar dapat mengendalikan situasi serta kepemimpinan Soekarno akan terus langgeng di Indonesia. Namun ketika pertemuan dengan Soeharto tersebut Dewi menyadari, kepemimpinan Soekarno sudah habis dan kalah. Soeharto kemudian memberi 3 pilihan kepada Dewi agar dipilih oleh Soekarno. Pertama, segera cabut ke luar negeri untuk istirahat tanpa ada lagi urusan politik di Indonesia. Kedua, tetap di Indonesia tapi sebagai presiden yang tak lagi punya wewenang, alias sebutan saja. Ketiga, Soekarno mengundurkan diri secara total sebagai presiden. Belakangan Dewi memberi kesaksian kepada saya, bahwa begitu mendengar 3 opsi saran Soeharto itu, dia baru menyadari bahwa dia dan suaminya telah kalah dalam permainan. Kata Aiko Kurosawa, seorang sejarawan asal Jepang, jika Soeharto berhasil memberikan 3 pilihan kepada Soekarno, maka lain pula nasibnya ketika harus berhadapan dengan istrinya, Siti Hartinah atau Ibu Tin Soeharto. Ibu Tin tahu jika Soeharto bertemu secara diam-diam dengan Dewi Soekarno,
ia dibakar api cemburu. Walhasil, Ibu Tian mendiamkan Soeharto beberapa hari, lantaran ulah suaminya itu. "Aduh, buat apa sih dipertemukan segala?" Itu Bu Harto jadi marah, kata Probo Sutejo, adik Soeharto. Bukan hanya itu, Soekarno juga mengetahui pertemuan tersebut dan marah, karena mengira Soeharto hendak menculik Ratna Sari Dewi. Tidak jelas mengapa rencana yang sudah diatur sangat rahasia itu bocor. Tentu saja, info tersebut sampai kepada Presiden dengan penafsiran yang sudah keliru, kata Yoga Sugomo.